Kembali berjumpa dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 137. Bisa dikatakan bahwa Mazmur 137 adalah Mazmur yang paling menyesakkan, Mazmur yang paling menyedihkan dibandingkan dengan Mazmur-Mazmur yang lain. Memang di dalam kitab Mazmur ini ada banyak jenis Mazmur ratapan, tetapi tidak seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 137 ini. Kalau Anda membaca ayat demi ayat, kemungkinan besar Mazmur ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang melihat secara langsung bagaimana bangsa Babel menyerang Yerusalem, lalu kemudian mengalahkan mereka dan menawan, sehingga orang-orang Israel kini berada dalam pembuangan di negeri Babel sana. Ketika Anda membaca ayat yang pertama, dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Bayangkan, ketika mengingat Sion, mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Sebab mereka mengingatnya bukan di negeri sendiri. Mereka mengingat ketika mereka berada di Babel. Artinya mereka sedang berada di dalam kondisi tertawan. Mereka sedang menjadi budak dan mereka ingat Sion yang pernah jaya. Itu sebabnya mereka menangis. Ayat yang kedua, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kecapi adalah salah satu alat musik yang paling populer di Israel sana. Dan kecapi biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian puji-pujian, nyanyian sukacita, nyanyian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang kedua dikatakan kecapi itu digantungkan di pohon-pohon gandarusa. Artinya tidak lagi terdengar petikan bunyi kecapi. Kenapa? Puji-pujian penyembahan kepada Tuhan seolah-olah sudah lenyap. Peribadatan kepada Tuhan seolah-olah sudah tidak ada lagi, karena mereka memang sedang berada di negeri asing, mereka sedang berada di Babel. Lebih menyesakkan lagi di dalam ayat yang ketiga, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, orang-orang Babel maksudnya, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi saudara-saudara, ini merupakan penyiksaan memori. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena orang-orang Babel memaksa mereka untuk menyanyikan puji-pujian sukacita seperti halnya ketika mereka mengalami masa kejayaan di Israel. Padahal kondisi mereka pada waktu itu sedang tertawan di Babel sana. Jadi ini seolah-olah dikontraskan dengan keadaannya. Dulu jaya, dulu diangkat, dulu dimuliakan, dulu luar biasa, sekarang tertawan, sekarang budak, direndahkan, tidak punya kuasa. Dan dalam kondisi seperti itu dipaksa untuk menyanyikan seolah-olah mereka sedang berada di masa kejayaan. Ketika mereka menyanyikan pujian seperti itu, tentu saja memori mereka langsung kembali ke puluhan tahun yang lalu sebelum mereka ditawan di Babel sana. Mereka mengingat betapa Tuhan memberkati bangsa mereka, Tuhan memberikan keamanan, kesejahteraan, berkat yang melimpah, mereka bisa beribadah dengan bebas di bait Allah dan seterusnya. Tapi kini mereka ditawan dan mereka dipaksa untuk mengingat kembali bahwa dulu mereka pernah jaya. Bukankah bisa dikatakan itu adalah penyiksaan memori, sehingga mereka menyanyikan dengan terpaksa. Buat mereka itu hal yang menyesakkan dan menyedihkan. Saudara-saudara, kalaupun keadaan mereka sangat berat, memang benar mereka dalam keadaan tertindas, seolah mereka tidak punya harapan lagi, sebab mereka sedang ditawan, Yerusalem hancur, bait Allah sudah dirobohkan, tidak tersisa kejayaan Israel yang mereka tahu. Tapi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dengan kata lain, mereka masih punya pengharapan bahwa Yerusalem adalah puncak sukacita mereka. Mereka masih punya pengharapan
Yerusalem akan dibangun kembali, bait Allah akan ada lagi, mereka akan menyembah lagi kepada Allah Israel. Itu sebabnya ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Memang salah satu Bani yang menyerang mereka adalah Bani Edom, dan pemazmur di sini mencoba mengingatkan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan diminta untuk memulihkan keadaan mereka. Mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Apa makna dan aplikasinya buat kita yang hidup di zaman sekarang ini? Saudara-saudara, mungkin ada di antara Anda yang memasuki masa-masa paling sulit, masa-masa paling menyesakkan. Mungkin kalau Anda mengalami masa-masa yang berat dan hari ini tetap mengalami masa yang sama, mungkin tidak seberat dengan mereka yang pernah mengalami masa puncak luar biasa, tetapi kemudian hari ini berada di titik yang paling bawah. Itu lebih menyesakkan lagi. Kenapa? Memori mereka selalu mengingat bahwa dulu mereka pernah jaya, mereka dulu pernah sukses, mereka dulu pernah di puncak, mereka dulu pernah diberkati, dulu mereka pernah punya banyak hal, dulu mereka bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Tetapi hari ini semuanya habis, hari ini semuanya lenyap. Itu berat, namun ada janji Tuhan buat kita semuanya. Apapun keadaan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, mengingat akan kasih setia Tuhan, ingatlah sebagaimana Yerusalem pada akhirnya dipulihkan, hal yang sama terjadi juga dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita berdosa, seperti halnya bangsa Israel berdosa, itu sebabnya mereka dibuang di Babel. Memang kita juga melakukan dosa yang sama. Entah kesombongan kita, kecongkakan kita, kita tinggi hati, kita meninggalkan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kemampuan kita. Itu sebabnya Tuhan mengambil itu supaya kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau memang itu yang terjadi, maka hari ini putuskan untuk bertobat, mengakui di hadapan Tuhan. Kalau kita memang buat salah, memang kita sombong, memang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, minta ampun kepada Tuhan. Percayalah Alkitab berkata, kalau kita minta ampun kepada Dia, mengakui dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan percayalah, pemulihan akan datang bagi kita. Milikilah pengharapan seperti itu di dalam Tuhan. Anda mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Sebagaimana orang-orang Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Mereka tidak tahu bagaimana caranya Yerusalem kembali dibangun, bait Allah kembali didirikan, mereka bisa kembali pulang ke Israel. Mereka tidak tahu caranya. Tapi yang mereka pegang adalah Allah Israel adalah Allah yang setia. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kita punya Allah yang setia. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Dia, maka pada waktunya nanti pemulihan akan dikerjakan Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.